Adaik nan sabana adaik, nan tak lapuak dek ujan, nan tak lakang dek paneh. Apa warisan leluhur yang tetap kokoh berdiri, meski zaman terus berubah dan dunia berputar tak henti-henti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujuik jo simpuah, sabarek bungkanan piawai. Naraco luruih main daun, indak basisiah jo basibak. Kok ketek indak sabuik namo, kok gadang indak babilang gala. Sairiang balam jo barabah. Barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah. Sambah lalu salam kembali. Sakilat ambiak kasalendam. Dibawa anak turun mandi. Jo adat ambo makapalang. Jo agamo nan Jawa sakali. Salam sejahtera dan salam hormat yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada seluruh penonton, para pencinta budaya, para peminat sejarah, serta seluruh anak bangsa yang menghargai kearifan leluhur dimanapun Anda berada, sejauh apapun jarak Anda dari tanah kelahiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahannya kepada kita semua. Semoga hati kita senantiasa diberi cahaya pengertian, sehingga mampu memahami dengan jernih warisan luhur yang telah dititipkan para leluhur kepada kita. Syair salam yang baru saja kita lantunkan itu mengandung makna yang begitu dalam, sebagaimana salendang yang diwariskan dari ibu kepada anak, dari anak kepada cucu. Demikian pula adat dan agama ini dititipkan leluhur kepada kita, agar dipelihara, dijunjung, dan disampaikan dengan utuh kepada anak cucu kelak. Adat menjadi kapal yang membawa kita menyeberang dengan selamat melewati samudra kehidupan, dan agama menjadi cahaya yang menerangi jalan agar kita tidak tersesat di tengah gelapnya zaman. Keduanya berjalan beriringan, saling melengkapi, tak terpisahkan, sejauh mata memandang selamanya. Sahabat yang saya muliakan, di dalam khazanah pusaka orang Minangkabau, terdapat satu syair yang begitu luas, begitu mendalam, dan begitu menyeluruh menggambarkan hakikat, sumber, susunan, pembagian wilayah, hingga keabadian adat Minangkabau. Syair ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah yang diucapkan dengan lantang. Ia adalah peta kehidupan, pedoman arah, dan kesaksian leluhur tentang kebenaran yang tak akan pernah berubah hingga akhir zaman. Syair itu berbunyi dengan penuh keagungan, Minangkabau Balingkuang Adaik. Di dalamnya tersimpan segala hal yang perlu diketahui tentang adat, dari sumbernya yang bersumber dari kebenaran ilahi, sifatnya yang tak lapuk dimakan zaman, pembagian 3 luhak yang menjadi induk nagari, hingga kewajiban kita menjaganya agar tetap utuh bagi anak cucu kita kelak. Setiap baitnya mengandung makna yang luas dan dalam. Setiap kalimatnya adalah petunjuk hidup yang tak lekang oleh waktu. Mari kita telusuri dan merenungkannya bersama, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, agar makna yang terkandung di dalamnya dapat meresap ke dalam jiwa. Mari kita mulai dari hakikat yang paling dasar. Apa sebenarnya adat yang sejati itu? Adaik nan sabana adaik. Adaik nan diadaikan. Adaik nan taradaik. Adaik istiadaik. Adat yang sejati itu bukan buatan manusia semata. Bukan pula aturan yang dibuat-buat sesuka hati atau demi kepentingan sesaat. Ia adalah adat yang ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui, yang disesuaikan dengan kearifan leluhur, sehingga menjadi pedoman hidup yang nyata, teratur, dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia adalah adat yang sungguh-sungguh ada, berlaku, dan dipatuhi, bukan sekadar nama atau ucapan belaka. Lalu syair melukiskan sifat adat yang sejati dengan perumpamaan yang begitu indah. Adaik nan sabana adaik. Nan tak lapuak dek ujan. Nan tak lakang dek paneh. Jikok diasak indak layua. Jikok dibubuik indak mati. Adat yang sejati itu ibarat batu karang di tengah samudra yang luas. Hujan turun terus-menerus bertahun-tahun lamanya, ia tak lapuk. Panas matahari menyengat berkali-kali berganti musim, ia tak lekang. Ditekan dan didesak sekuat tenaga, ia tak akan bergeser sedikit pun dari tempatnya. Ditarik dan dipelintir sekuat daya, ia tak akan rusak atau binasa. Begitulah sifat adat yang bersumber dari kebenaran ilahi. Kokoh pendiriannya, teguh keyakinannya, tak goyah oleh tiupan angin zaman, tak berubah oleh teguran atau paksaan siapapun. Ia tetap berdiri tegak selamanya.
Kini kita sampai pada inti dari seluruh tatanan kehidupan orang Minangkabau. Kesepakatan agung yang tak akan pernah pudar hingga akhir zaman. Adaik basandi syarak. Syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adaik mamakai. Adaik manurun syarak mandaki. Artinya begitu dalam dan jelas. Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Segala aturan adat yang kita junjung tinggi bersumber dari ajaran agama. Sedangkan agama itu sendiri bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran serta petunjuk Rasul-Nya. Syariatlah yang menetapkan ketentuan, batasan, dan arah yang benar. Adatlah yang menjadi wadah, tata cara, dan bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adat turun membawa syariat ke tengah-tengah masyarakat agar dapat dijalankan, dan syariat naik menyempurnakan serta membenarkan adat. Keduanya berjalan beriringan, saling melengkapi, saling menguatkan, tak terpisahkan, tak bertentangan. Lalu syair menggambarkan hubungan keduanya dengan perumpamaan yang begitu indah. Adaik basi sampiang, syarak bati lanjang. Adaik babu hua sintak, syarak babu hua mati. Adaik nan bapaneh, syarak nan balinduang. Adat itu ibarat pakaian yang melingkupi seluruh kehidupan luas, menyeluruh, dan menutupi segala kekurangan. Sedangkan syariat itu ibarat tulang punggung yang berdiri tegak kokoh, lurus, dan menjadi penyangga seluruh tubuh. Aturan adat itu dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan, asal tidak melanggar ketentuan agama. Namun ketentuan syariat itu tetap dan tidak boleh diubah-ubah, ia tetap teguh hingga akhir zaman. Adat itu hangat dan penuh kasih sayang. Lembut tuturnya, mendidik dengan sabar. Sedangkan syariat itu teduh dan melindungi, menaungi seluruh kehidupan dengan aturan yang adil dan bijaksana. Nan adaik laku, nan pusako kato, adaik malingka, pusako marunggua, adaik panuah ka ate, syarak panuah ka bawah. Apa yang menjadi adat, itulah yang menjadi kelakuan. Apa yang menjadi pusaka, itulah yang menjadi ketetapan. Adat itu melingkari segala penjuru kehidupan, dari urusan lahir hingga batin, dari urusan dunia hingga akhirat. Sedangkan pusaka itu menjaga dan memelihara agar tidak ada yang terabaikan. Adat melengkapi kehidupan ke arah yang lebih tinggi dan mulia. Syariat menegakkan kebenaran dari bawah hingga ke atas, menjadi fondasi yang kokoh tempat segala aturan berpijak. Adaik dipakai baru, kain dipakai usang. Alam tak kambang jadi guru, nan tak lapuak dek ujan, nan tak lakang dek paneh. Adat itu senantiasa dipakai dan dijalankan segar, hidup, dan terus mewarnai kehidupan setiap hari. Bukan sesuatu yang usang atau tertinggal zaman. Sebagaimana kain yang terus dipakai lama, namun adat itu justru semakin lama semakin teruji, semakin lama semakin berharga. Seluruh alam semesta ini menjadi guru bagi kita. Segala yang terjadi di sekitar kita menjadi pelajaran dan petunjuk. Dan seperti yang telah dikatakan, adat yang sejati itu tak lapuk dimakan hujan, tak lekang oleh panas matahari. Ia tetap abadi sepanjang masa. Selanjutnya syair mengajak kita mengenal pembagian tanah kelahiran kita. Wilayah-wilayah yang menjadi induk dan asal-usul seluruh nagari di ranah Minang. Dibalah-balah di Patigo, Sirawik pambalah rotan, Luhak dibagi tigo, Adaik limbago dibagi salapan. Seluruh wilayah ranah Minangkabau dibagi menjadi 3 bagian utama, sebagaimana rotan yang dibelah menjadi 3 bagian yang sama kuat, sama besar, dan sama mulianya. 3 wilayah besar itu dikenal dengan nama 3 luhak, dan seluruh aturan serta lembaga adat pun dibagi menjadi 8 bagian yang saling melengkapi, menyusun tatanan yang sempurna dan menyeluruh. Luhak Nantigo. Pertama luhak tanah data. Kedua luhak agang. Katigo luhak 50 koto. Inilah 3 wilayah utama yang menjadi pusat adat dan kebudayaan Minangkabau sejak zaman dahulu kala. Yang pertama adalah luhak tanah datar, tanah yang subur, bersejarah, dan menjadi pusat kerajaan zaman dahulu. Yang kedua adalah luhak agam, tanah yang sejuk, penduduknya berilmu, dan senantiasa menjaga kesusilaan. Yang ketiga adalah luhak 50 kota, tanah yang luas, terbuka, dan masyarakatnya menjunjung tinggi kesetaraan serta musyawarah. Dari ketiga luhak inilah adat dan budaya Minangkabau tersebar ke seluruh penjuru bumi pertiwi.
Dari ketiga luhak inilah lahir beribu-ribu nagari yang kini berdiri tegak, dimanapun anak cucu berada. Adaik limbago nan salapan, nan ampek tabang ka langit, aso bulan, duo matahari. Tigo bintang ampek timue fajar, nan ampek tingga di dunia. Rumah gadang, lumbuang baperong, sawah gadang, banda buatan. Dari 8 bagian tatanan adat tersebut, 4 melambangkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjuk ke langit, bulan, 2 matahari, 3 bintang, serta fajar yang menyingsing terang benderang. Keempatnya menjadi saksi kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan 4 lainnya tinggal dan berlaku di dunia, menjadi penopang kehidupan masyarakat Minangkabau yang nyata dan terukur. Rumah gadang sebagai tempat tinggal dan lambang kebesaran kaum. Lumbung padi sebagai simpanan kehidupan yang dijaga bersama. Sawah yang membentang luas sebagai sumber rezeki yang dianugerahkan Allah. Serta bendungan dan pengairan yang menjamin kesuburan tanah dan kelancaran kehidupan. Semuanya tersusun rapi, semuanya saling melengkapi, menjadi tatanan kehidupan yang sempurna dan penuh berkat. Lalu syair menyampaikan satu kebenaran yang paling menakjubkan, bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, namun adat tetaplah adat. Ia tak akan pernah berubah. Sakali ladang baganti, sakali tanaman babuah, tumbuahnya jo di sinan, sakali langgam barubah. Namun adaik baitu juo, lihatlah alam di sekitar kita. Ladang itu dibuka, ditanami berbuah, lalu kembali ditanami berganti terus-menerus. Musim pun berganti silih berganti. Wajah bumi pun berubah seiring berjalannya waktu. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, adat Minangkabau tetaplah adat Minangkabau. Tetap kokoh, tetap teguh, tetap lurus dan benar sebagaimana ditetapkan leluhur sejak ratusan tahun silam. Ia tak berubah oleh perubahan zaman, tak berubah oleh pergantian pemimpin, tak berubah oleh perubahan keadaan. Karena adat itu bersumber dari kebenaran ilahi, dan kebenaran Allah itu tidak pernah berubah selamanya. Di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjuang, di mana nagari dihuni, di sinan adaik dipakai. Dimanapun tanah berpijak, di sanalah langit dijunjung tinggi. Dimanapun kita berada, dimanapun nagari kita tinggali, di sanalah adat itu senantiasa dipakai, dijunjung dan dijalankan. Adat itu tidak dibawa-bawa, tidak pula ditinggalkan. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat, melekat pada setiap langkah kehidupan. Selama bumi ini masih berpijak, selama itu pula adat tetap berlaku dan harus dijunjung tinggi. Bintang kejora tabik sanjo, ilang manjalang tengah malam. Bisuak menjadi bintang ju, sinan adaik nyato paguno. Bintang kejora terbit saat senja menyingsing, menjadi penunjuk jalan saat hari mulai gelap. Ia tampak hilang di tengah malam yang gelap gulita. Namun saat pagi tiba, ia kembali muncul sebagai bintang timur yang terang benderang. Demikian pula adat Minangkabau. Di masa-masa sulit, di masa-masa gelap, adat seakan hilang dan terlupakan. Namun ketika keadaan kembali memburuk, ketika kebingungan melanda, barulah orang kembali mencari dan memegang teguh adat. Karena itulah tempat kembali yang sejati, tempat petunjuk dan kebenaran yang senantiasa bersinar terang benderang selamanya. Rusak adaik hancua pusako, habihlah dayo kaduonyo. Apabila adat itu rusak dan tidak lagi dijunjung, maka harta pusaka pun akan hancur dan hilang. Karena adat adalah pagar dan pelindung segala yang kita miliki. Tanpa adat tak ada yang teratur, tak ada yang aman, tak ada yang abadi. Apabila adat rusak, habislah segala usaha dan jerih payah kita sia-sia belaka. Oleh karena itu, menjaga adat adalah menjaga seluruh kehidupan kita, menjaga kehormatan kita, menjaga masa depan anak cucu kita. Demikianlah uraian syair yang begitu luas, begitu mendalam, dan begitu menyeluruh tentang hakikat adat Minangkabau. Dari sumbernya yang bersumber dari kebenaran ilahi, sifatnya yang tak lapuk dimakan zaman, pembagian 3 luhak yang menjadi induk nagari, hingga kewajiban kita menjaganya agar tetap utuh bagi anak cucu. Syair ini mengajarkan kita kebenaran yang tak akan pernah pudar. Adat itu bersumber dari kebenaran ilahi, tak terpisahkan dari syariat Allah. Keduanya berjalan beriringan, saling melengkapi.
Adat itu tak lapuk dimakan hujan, tak lekang oleh panas matahari, tetap kokoh berdiri meski zaman berganti. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, adat tetap berlaku dan dijunjung tinggi. Apabila adat rusak, habislah pusaka dan masa depan. Maka menjaga adat adalah menjaga seluruh kehidupan kita selamanya. Sebagaimana bunyi kesepakatan leluhur yang tak akan pernah berubah hingga akhir zaman. Adat basandi syara, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adaik mamakai. Itulah tiang penyangga seluruh kehidupan kita. Itulah pegangan yang tak akan pernah pudar. Selama kita memegangnya dengan teguh, selama itu pula kita akan tetap berdiri tegak, dihormati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda pernah mendengar atau membaca syair ini sebelumnya? Bagian mana yang paling menyentuh hati dan meninggalkan kesan mendalam bagi Anda? Atau ada makna lain yang Anda pahami dari syair leluhur ini? Sampaikanlah pandangan dan renungan Anda di kolom komentar. Mari kita saling belajar, saling melengkapi, dan bersama-sama melestarikan warisan luhur ini agar tetap terjaga bagi anak cucu kita kelak. Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, menginspirasi, dan menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Minangkabau, silakan tekan tombol suka, bagikan kepada kerabat, sesama anak nagari, serta sesama pencinta budaya. Dan jangan lupa berlangganan ke kanal Minang Mustika Jaya agar tidak tertinggal penjelajahan budaya, sejarah, dan kearifan leluhur berikutnya. Nyalakan juga lonceng pemberitahuan agar Anda selalu menjadi yang pertama menyaksikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Dari kami sekeluarga besar Minang Mustika Jaya, kami ucapkan salam penutup dengan pantun adat yang penuh makna. Sairiang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah, sambah lalu salam kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa mampu memegang teguh tali adat dan agama. Semoga adat Minangkabau tetap berdiri tegak selamanya. Sampai jumpa di penjelajahan budaya dan kearifan leluhur berikutnya.